Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum merayakan tahun baru Masehi menurut Islam adalah ada yang memperbolehkan, namun ada juga yang melarang. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perayaan tersebut. Kendati demikian, para ulama memiliki dalil pendukung masing-masing sehingga memperbolehkan maupun melarang untuk merayakan tahun baru Masehi. Masyarakat di seluruh dunia tinggal menghitung hari sebelum pergantian tahun menuju 2024. Berkaitan itu, beberapa orang seringkali menyambut perayaan tahun baru dengan berbagai hal yang secara umum dikelompokkan menjadi dua, yakni kegiatan positif dan juga perayaan negatif yang dilarang syariat Islam. Oleh sebab itu, wajar apabila perayaan tahun baru yang memuat nilai positif dan negatif dipertanyakan keberadaannya. Di sisi lain, beberapa kaum muslimin seringkali menanyakan mengenai hukum perayaan tahun baru. Para sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam dibagi dua, meliputi diperbolehkan dan dilarang. Hukum perayaan tahun baru dilarang dalam Islam. Para ulama yang melarang melihat bahwa perayaan tahun baru mulanya adalah ritual bangsa Roma. Bahkan sebagai penebusan dosa, orang-orang kafir juga mengagung-agungkan serta mengadakan perkumpulan agama dalam perayaan tahun baru. Maka dari itu, sebagian ulama melarang kaum muslimin untuk mengikuti dan melakukan perayaan tahun baru karena menyerupai suatu kaum, sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. Diriwayatkan dari Abu Daud. Pendapat larangan merayakan tahun baru Masehi juga didukung beberapa hadis lain sebagai berikut. Satu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, mereka memiliki 2 hari besar untuk bermain-main. Lalu beliau bertanya, 2 hari untuk apa ini? Mereka menjawab, 2 hari ini di mana kami sering bermain-main di masa jahiliyah. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian untuk keduanya 2 hari yang lebih baik dari keduanya, Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia berkata, barang siapa yang berdiam di negeri-negeri orang asing lalu membuat tahun baru dan festival seperti mereka serta menyerupai mereka hingga dia mati dalam kondisi demikian, maka kelak dia akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama mereka. Sahabat billah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum perayaan tahun baru diperbolehkan dalam Islam. Di sisi lain, ulama yang memperbolehkan melihat perayaan tahun baru hanyalah adat istiadat yang tidak memiliki korelasi dengan agama. Oleh sebab itu, mereka memperbolehkan
perayaan tahun baru asalkan tidak diiringi dengan kemaksiatan seperti tindakan hura-hura, balap liar, tawuran, pacaran, dan sebagainya. Para sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama pakar hadis terkemuka asal Haramain, juga menegaskan fatwa memperbolehkan perayaan tahun baru dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohihah sebagai berikut. Sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah seperti halnya Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, tahun baru Hijriyah, nuzulul Quran, dan peringatan Perang Badar. Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunnahkan. Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan mengenai tentang masalah memperingati tahun baru Masehi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.